Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat semuanya, kali ini saya akan membahas satu amalan sunnah yang dewasa ini sepertinya asing ya, atau jarang kita temui. Padahal amalan ini sangat besar pahalanya, yaitu iktikaf pada subuh atau berdiam diri di masjid sambil zikir setelah subuh. Apabila amalan ini dilakukan dengan kaifiat yang benar, maka di dalam hadis-hadis sahih dinyatakan pahalanya setara dengan pahala mengerjakan haji dan umroh. Jadi sangat besar sekali pahalanya. Nah, di dalam bahasan ini saya kutip satu hadis dari kitab Sunan Tirmizi. Kita buka kitabnya. Ini kitab Sunan At-Tirmizi, yaitu kumpulan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Atau nama lengkapnya ini ya, Al-Imam Al-Hafidz Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi, atau dikenal dengan nama singkatnya Imam Tirmizi. Kitab yang saya bacakan ini terbitan ini ya, tempat terbitnya Maktabah Al-Ma'arif, Riyadh, Saudi Arabia. Di dalam cetakan terbaru ada kata pengantarnya ini, ditulis pada tahun ini ya, 1417 Hijriah atau sekitar tahun 1996 Masehi. Dan ini diberikan komentar tentang derajat hadisnya oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Langsung saya buka hadisnya, yaitu hadis nomor 586. Hadis ini derajatnya dinyatakan hasan oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Hadatsana Abdullah bin Muawiyah Al-Jumahi Al-Basri. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muawiyah Al-Jumahi Al-Basri. Qala hadatsana Abdul Aziz bin Muslim, bahwa Abdullah bin Muawiyah telah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muslim. Qala hadatsana Abu Zilal an Anas bin Malik, bahwa Abdul Aziz telah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Zilal dari Anas bin Malik. Qala, berkata Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man sholal ghadata fi jama'atin, barang siapa mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha, kemudian duduk berdiam diri sambil berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari, summa sholla rok'ataini, kemudian dia mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat, kanat lahu ka'ajrin hajjatin wa umrotin, maka baginya akan mendapat hadiah atau pahala seperti pahalanya haji dan umroh. Qala, kemudian berkata periwayat hadis ini, yaitu Anas bin Malik, yang disampaikan kepada Abu Zilal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tamatin tamatin tamatin, sempurna sempurna sempurna. Jadi intinya hadis singkat ini yang diriwayatkan oleh Abu Zilal dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan duduk berdiam diri sambil zikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian diakhiri dengan sholat 2 rakaat, maka orang tersebut akan mendapat pahala
setara dengan pahala haji dan umroh. Kita lanjutkan hadisnya. Hadza hadisun hasan gharib. Hadis ini hasan gharib. Ini pendapat dari Nasiruddin Al-Albani ya. Hadis hasan gharib bisa dipahami sebagai hadis yang dari sisi sanad bernilai gharib atau nampak asing ya, gharib. Namun ditinjau dari sisi matan, hadis ini memiliki penguat karena adanya riwayat bil makna atau dengan makna yang sama yang mendukung makna hadis tersebut. Di antaranya hadis semakna bisa kita temui di dalam kitab Sahih Muslim dan juga di dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Insya Allah lain kali akan kita bahas hadis-hadis yang menguatkan hadis ini. Wa sa'altu Muhammad bin Ismail an Abi Zilal. Wa sa'altu, dan saya bertanya. Saya ini maksudnya Imam Tirmidzi ya. Imam Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini bertanya Muhammad bin Ismail ya. Bertanya kepada Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail ini adalah dikenal dengan nama populer Imam Bukhari. Maksudnya wa asaltu Muhammad bin Ismail. Imam Tirmidzi bertanya kepada Imam Bukhari an Abi Zilal, tentang Abi Zilal ya, tentang Abu Zilal yang menceritakan hadis ini ya. Jadi tadi kita sebutkan Abi Zilal ini menceritakan hadis tersebut dari Anas bin Malik. Nah, Imam Tirmidzi mempertanyakan ini ya, mencari informasi lah ini. Abu Zilal itu seperti apa sebenarnya orangnya ya? Terpercaya atau tidak nih? Seperti kita ketahui bahwa Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi ini hidup di era yang sama ya, sekitar abad ke-9. Jadi mereka sempat ketemu. Imam Bukhari lahir tahun 194 Hijriah atau 810 Masehi. Lebih tua sekitar 15 tahun ya dari Imam Tirmidzi yang lahir pada tahun 210 Hijriah atau tahun 825 Masehi. Faqala, maka telah berkata atau jawabnya, ini merujuk kepada qala ini Muhammad bin Ismail atau Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari menjawab, wa muqaribul hadis. Dia, maksudnya Abu Zilal, muqaribul hadis. Artinya periwayat hadis yang mendekati sahih. Jadi orang yang terpercaya ya, muqaribul hadis. Orang yang sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis atau hadis yang diriwayatkannya itu kuat, mendekati sahih. Qala Muhammad, selanjutnya Muhammad berkata, Muhammad tadi merujuk kepada Muhammad bin Ismail ya, artinya Imam Bukhari. Qala Muhammad artinya Imam Bukhari selanjutnya berkata, wa ismuhu, dan nama dia itu siapa? Abu Zilal ya. Dan nama Abu Zilal Hilal, yaitu Hilal. Jadi Abu Zilal ini nama sebutan ya, nama populer gitu ya. Nama aslinya adalah Hilal atau lengkapnya adalah Hilal bin Abi Suaid Al-Qasmali Al-Basri. Beliau adalah sahabat dekat dari Anas bin Malik. Ya, jadi Abu Zilal yang meriwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik itu ternyata bersahabat dekat. Nah, jadi sangat terpercaya ya dari segi periwayatan hadis ini. Kita lanjutkan di bab terakhir ini tentang referensi dalam kurung ini ya. At-Ta'liq Ar-Raghib, artinya hadis dengan bahasan yang sama bisa dilihat di kitab At-Ta'liq Ar-Raghib juz 1 nomor 164 dan 165. Juga di dalam kitab Al-Miskah nomor 971. Di dalam kitab-kitab yang lain yang merupakan syarah dari hadis ini, mungkin lain kali akan kita bahas, dijelaskan secara lebih rinci ya tentang kaifiat amalan ini, yaitu bagaimana amalan itikaf pada subuh ini bisa dikerjakan. Syarat pertama harus didahului dengan sholat subuh berjamaah. Di dalam hadis yang lain disebut fi masjid, artinya sholatnya ini berjamaah di masjid ya. Jadi
afdolnya memang sholat berjamaah di masjid. Jadi tidak bisa dengan di rumah atau bahkan yang tidak berjamaah ya. Masjid ini mempunyai pengertian yang luas, bisa musola atau suro atau kalau di kita ya, itu adalah nama umum dari masjid. Kedua, duduk secara menetap di masjid itu setelah sholat ya. Jadi qa'ada itu duduk menetap. Di dalam bahasan literatur yang lain, tidak boleh pindah duduk. Kecuali karena darurat ya, misalkan hadas ya, karena batal ingin wudhu lagi, atau buang air kecil, air besar, tidak masalah ya. Dibersihkan dulu, kemudian wudhu lagi, balik ke tempat semula. Kemudian duduk itu dilanjutkan dengan berzikir tentunya ya. Jadi tidak asal duduk kemudian bersenda gurau atau seperti apa, tidak ya. Duduk ini dalam rangka berzikir. Qa'ada yadhkurullaha. Duduk menetap sambil berzikir. Itu yang syarat kedua ya. Jadi syarat pertama tadi adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan duduk menetap sambil berzikir kepada Allah. Hatta tatlu asyamsu tadi ya. Yang ketiga adalah duduknya itu lamanya sampai dengan terbit matahari. Terbit matahari ini waktu duha. Kalau sekarang ini saya lihat jamnya di kota saya, di Depok ini, kota Depok ini tanggal sekarang 12 Maret ini sekitar pukul 6.20 ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang keempat, diakhiri dengan sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat ini ada yang mengistilahkan sholat isrok ya, karena mungkin mengacu kepada waktu terbit matahari suruk. Ada yang mengatakan ini sholat duha, karena sejatinya ini adalah sholat 2 rakaat yang pertama kali masuk waktu duha. Kalau saya pribadi cenderung berpendapat yang kedua ya. Jadi sejatinya adalah sholat duha. Karena lebih amannya ini sholat 2 rakaat ini dipastikan sudah masuk waktu duha. Jangan sampai waktu suruk. Waktu suruk itu waktu terbitnya matahari. Itu malah waktu yang diharamkan untuk sholat. Jadi begitu matahari terbit atau waktu suruk, itu tidak boleh sholat. Jadi makanya kalau disebut sholat isrok, khawatirnya itu salah pengertian ya. Karena saya juga pernah menemui, mungkin namanya sholat isrok, ada pernah menemui orang itu sholat ketika matahari baru muncul ya, baru terbit, belum tinggi. Nah itu sebenarnya waktu yang tidak boleh sholat, bahkan diharamkan untuk sholat ya pas terbit matahari. Jadi tunggu dulu ketika sudah matahari agak ke atas, masuk waktu duha. Jadi kalau lihat di kalender, lihat jadwal imsakiyah itu amannya adalah ketika sudah masuk waktu duha, baru sholat 2 rakaat. Demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan taufik dan hidayah untuk semangat melaksanakan sunnah-sunnah, terutama sunnah yang asing ya, yang sudah mulai ditinggalkan oleh khalayak ramai. Di antaranya adalah sunnah itikaf ba'da subuh ini. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.